زادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim kita mengenal banyak kisah. Ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah Ashabul Ukhdud, ada kisah Ashabus Sabti. Kali ini kami akan membawakan satu kisah di dalam hadis, kisah Ashabul Ghar. Kisah Ashabul Ghar. Ashabul Ghar artinya pemuda atau 3 orang yang terjerembab di dalam gua. Gharun sama artinya dengan kahfun. Kahfun artinya gua, gharun artinya juga gua. Kalau di Mekah, orang Mekah menyebut ghar. Di Jabal Nur, di puncaknya itu ada Ghara Hira, gua Hira. Kalau orang Mesir menyebut kahfun. Kahfun artinya juga gua. Nah, kisah ini sangat menarik bagi kita untuk dicermati. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW menjaga kisah ini sejak 14 abad yang lalu. Semasa Nabi Muhammad SAW masih bersama mereka. Mereka bersemangat menjaga kisah ini karena ada satu hadis Nabi SAW yang membuat mereka semangat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadisun sahih. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga mengatakan dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, hadza hadisun sahih. Nabi SAW bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya bagi siapa saja yang mendengarkan hadis-hadis maqalati, fawa'aha, kemudian dipahaminya. Wa'a lebih dari sekedar fahiman, lebih dalam maknanya. Fawa'aha fa'addaha kama sami'a, dipahaminya kemudian disampaikan sebagaimana yang dia pahami. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min. Berapa banyak orang yang membawa fikih, membawa pemahaman, itu disampaikan kepada orang yang lebih paham daripadanya. Jadi boleh jadi orang yang mendengarkan itu lebih paham daripada yang menyampaikan. Nah, oleh karena itu Nabi juga menyampaikan kepada 10.000 sahabat Nabi pada saat menunaikan haji wada. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Arafah. Setelah beliau menyampaikan, kemudian beliau mengatakan, "Ala hal ballaghtu?" Sudahkah aku menyampaikan kepada kalian risalah Allah? Semua para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Semua mengatakan bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, mengacungkan tangannya, Allahumma syahid.
Ya Allah, saksikanlah bahwa aku ini sudah menyampaikan. Betapa pentingnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan itu kepada para sahabatnya. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, al-anbiya man qablana kadzabuhu qaumuhu. Jadi nabi-nabi terdahulu ya, ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya oleh Allah, apakah kalian sudah menyampaikan tentang risalahku? Maka kadzabuhum, kaumnya itu mendustakannya. Belum ya Allah, dia tidak pernah menyampaikan kepada kami. Jadi umat-umat terdahulu didustakan oleh nabi-nabi terdahulu, didustakan oleh umat. Oleh karena itu Nabi perlu menegaskan kembali supaya nanti tidak didustakan oleh umat. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, falyuballighu syahidul ghaib. Hendaklah yang hadir pada hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, oleh karena itu sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma perlu menyampaikan kisah ini karena menarik. Beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana salasatu nafarin man kana qablakum asabahul wabalu wal matar summa dakhalu al-kahf atau al-ghar. Dulu ada 3 orang yang melakukan suatu perjalanan, kemudian tiba-tiba hujan lebat turun, petir pun menyambar, kilat pun menyambar, petir pun bersautan. Kemudian mereka pun dakhalu al-ghar, kemudian mereka masuk ke dalam gua. Summa habata alaihi as-sahra al-kabirah. Kemudian tiba-tiba jatuhlah batu besar ya dari gunung, kemudian menutupi mulut gua. Apa yang mereka bisa lakukan? Nah, ini kalau kita dalam keadaan kesulitan ya, mari kita belajar dari kisah ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, masing-masing di antara mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bi akhlasi a'malihi. Kemudian mereka masing-masing bermunajat kepada Allah dengan amal-amal yang paling ikhlas yang mereka lakukan selama ini. Yang pertama, mengatakan kepada Allah, ya Rabb, innali abawaini syaikhaini kabirain. Ya Allah, aku dulu punya orang tua. Kedua orang tuaku ini sudah sangat tua sekali. Satu hari aku ini terlambat membawakan makanan atau minuman, perahan susu kambing gitu ya. Kemudian ketika aku sudah sampai di rumah, wajadtu annahuma naimain. Keduanya sudah tertidur letih. Sementara anak dan istriku pun belum makan. Tetapi ya Allah, aku tidak menginginkan makanan ini dimakan oleh siapapun sebelum kedua orang tuaku makan. Tapi karena beliau sudah tidur, maka aku pegang qadah, yaitu mangkuk, sampai ittal al-fajr, sampai pagi. Aku tidak tidur menunggu kedua orang tuaku. Jangan-jangan dia terbangun nanti. Kemudian ketika bangun sudah terbit fajar, aku beri minum. Ya Allah, jika aku melakukan itu untuk mencari ridho-Mu ya Allah, untuk mencari pahala dari-Mu ya Allah, maka bebaskanlah kami dari kesulitan ini. Subhanallah, pintu langit terbuka. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan munajat hambanya yang dhaif, yang lemah ini. Kemudian batu itu pun bergeser. Kemudian yang kedua mengatakan, ya Allah, innali ibnatu ammin dzatu jamalin. Dulu saya punya sepupu, anak pamanku ini yang sangat luar biasa cantik. Aku dari dulu menginginkannya, akan tetapi dia selalu menolak. Sehingga datanglah hatta ja'al qahtu wal jazm,
Sehingga datanglah musim paceklik. Maka datanglah wanita ini, anak pamanku ini, diutus oleh orang tuanya untuk meminjam duit kepadaku. Karena kebutuhan. Kemudian pemuda itu mengatakan, nah ini kesempatan bagiku sekarang. Sekaranglah aku akan mendapatkannya. Kemudian pemuda itu mengatakan, kamu akan saya berikan uang itu dengan satu syarat. Wanita ini mengatakan, apa syarat? Dari dulu aku menginginkan kamu. Kalau kau mau melayani aku, maka aku akan berikan uang 150 dinar kepadamu. Ya, apa boleh buatnya demi orang tua? Karena Rasulullah SAW mengatakan, amin ya sampai 3 kali ini orang. Amin, amin, amin 3 kali. Ketika beliau turun dari mimbar, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Rasulullah mengatakan, barusan malaikat Jibril datang kepadaku, memberitahukan kepadaku tentang 3 hal. Ya Muhammad, ada umatmu yang masuk Ramadan, kemudian keluar Ramadan, dosanya belum terampunkan. Jibril mengatakan, qul amin. Aku pun mengatakan amin. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian amin yang kedua, ya Muhammad, jika namamu disebut, kemudian mereka tidak berselawat kepadamu, sungguh orang itu sangat rugi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Jibril mengatakan amin, kul amin, katakan amin. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, amin yang ketiga, sungguh seseorang akan rugi jika mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, kemudian dia tidak masuk surga. Kul amin, katakan amin. Maka berbahagia bagi saat sekarang yang masih punya orang tua. Maka jangan sia-siakan, surga ada di telapak kakinya. Surga ada di antara salah satu dari kedua orang tua kita yang masih hidup. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang yang ketiga ini, ya orang yang kedua tadi yang bermunajat ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya dia ketika akan melakukan perbuatan maksiat tadi, kemudian seorang wanita yang tadi anak pamannya ini pun adalah seorang wanita yang solehah, dia melakukan itu karena apa? Karena kebutuhan untuk orang tua. Apapun akan dilakukan. Demikian juga sebaliknya, orang tua juga subhanallah luar biasa, akan pergi pagi pulang sore, banting tulang peras keringat demi kesuksesan anak-anaknya. Tidak ada yang diharapkan kecuali anak-anakku lebih baik daripada aku. Nah, ini juga sama. Anak wanita tadi ini demi orang tuanya akan melakukan apa saja. Nah kemudian ketika pemuda itu mengatakan, ketika dia sudah siap ingin melayani aku, tiba-tiba keluar dari lisannya, ya Abdullah, ittaqillah la tafudannal khatam illa bihaqqiha. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah. Ini perbuatan maksiat. Janganlah engkau masukkan cincin itu kecuali dengan haknya. Kemudian pemuda itu mengatakan, aku pun tersentak bagaikan tersambar petir yang keras. Aku takut kepadamu ya Allah, aku tinggalkan wanita itu dan aku berikan uang itu 150 dinar dan aku tidak pernah menuntut. Ya Allah, jika itu aku lakukan karena takut kepadamu ya Allah, takut berbuat maksiat, maka bebaskanlah kami dari kesulitan ini. Subhanallah. Allah pun mendengarkan munajat seorang pemuda ini dan batu pun bergeser, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Nah, kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga mengatakan, ya Rabb, aku ini juga adalah seorang majikan yang punya perusahaan. Ketika aku membayar gaji pegawai-pegawaiku, semuanya sudah terbayar kecuali ada satu yang tidak hadir saat itu. Kemudian aku simpan uangnya. Tetapi aku khawatir kalau menyimpan uang nanti habis. Aku belikan binatang ternak, kemudian aku ternakkan binatang tersebut
sampai banyak sekali. Kemudian tiba-tiba dia datang, kemudian mengatakan kepadaku, wahai tuanku, saya dulu adalah karyawan, saya dulu pegawaimu. Tetapi pada saat pembagian gaji, ketika itu saya ada keperluan, saya belum bisa datang. Sekarang ini saya menuntut gaji saya. Nah, kemudian aku mengatakan kepadanya, mari kita ke belakang. Semua hewan-hewan yang di belakang itu binatang ternak itu adalah milik kamu semua. Karyawanku mengatakan, jangan kau main-main. Aku hanya menginginkan gajiku. Iya, wahai saudaraku, aku khawatir menyimpan uang itu. Gajimu aku berikan binatang ternak dan sekarang sudah beranak pinak banyak sekali. Itu milik kamu semua. Silakan diambil semua. Kemudian begitu senangnya pegawaiku itu dan diambil semuanya. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena amanah, menjaga amanah ya Allah, maka bebaskanlah kami dari kesulitan. Subhanallah, kemudian batu itu pun bergeser. Dan terbukalah mulut gua. Subhanallah. Betapa sangat luar biasa kekuatan munajat yang memang betul-betul keluar dari lubuk hati yang paling dalam, keluar dari keimanan. Nah, oleh karena itu siapapun di antara kita yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup saat sekarang ini, mari ketuk pintu langit, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kata Rasulullah SAW, doa orang-orang yang berpuasa tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Mulai dari dia berniat di pagi hari terbit fajar sampai terbenam matahari, munajat-munajat yang selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan hafalan yang kuat sehingga mereka bisa merekam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga disampaikan sampai saat sekarang ini diulang dan diulang terus dan kita tidak akan pernah bosan mendengarkannya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW adalah seorang murabbi. Beliau adalah seorang muallim. Ketika ingin menyampaikan pesan-pesan, ya tidak secara langsung disampaikan pesan itu, tapi melalui cerita, melalui kisah. Dan ini yang perlu mungkin kita tiru ya bagi para mubaligh ya, ketika ingin menyampaikan pesan kepada anak didiknya, kepada audiens, menyampaikan kisah-kisah yang sangat menarik. Insya Allah itu akan lebih cepat untuk kita rekam. Sebagaimana dulu orang tua kita, kakek nenek kita selalu bercerita, kita mau tidur diceritain. Sampai sekarang masih terekam ya, cerita-cerita mereka semua. Nah, kemudian yang berikutnya, hikmah yang dapat diambil dari hadis Rasulullah SAW di sini adalah as-sanad. Jadi perlunya kita menuntut ilmu di mana ilmu itu melalui perantara sanad. Jadi an. Kata Abdullah bin Mubarak atau saya lupa atau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa syaa. Kalau tidak ada perantara itu an ini, maka seseorang akan berbicara ngawur. Semua orang akan berbicara. Nah, oleh karena itu ketika hadis yang dibacakan perlu diketahui siapa perawi daripada hadis tersebut. Nah, hadis yang kami bacakan pagi hari ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian juga direkam oleh Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Asy-Syafi'i dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Tiga hadisnya sangat jelas ya, riwayatnya siapa dia. Ini ini adalah perantara yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW sehingga agama ini tetap terjaga. Nah, kemudian hikmah yang terakhir di situ adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tawassul yang syar'i. Bagaimana kita menggunakan sarana prasarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara di situ ada 3. Jadi sebelum berdoa di situ masing-masing mengemukakan apa yang pernah dia lakukan dengan keikhlasannya. Yang pertama adalah birrul walidain. Dengan birrul walidain ini pintu langit akan selalu terbuka. Rasulullah pernah berpesan kepada Umar, ya Umar, nanti kalau kamu bertemu dengan seorang yang namanya Uwais, minta doanya. Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Rasulullah SAW tetapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dia pernah ke Madinah, tapi dia katakan ibunya, aku tiga hari di Madinah.
Kemudian setelah 3 hari dia tidak berjumpa dengan Rasulullah. Pada hari keempat Rasulullah datang. Dia pulang ke Yaman. Kemudian semasa Rasulullah meninggal dunia, Umar selalu melihat kalau ada orang yang datang dari Yaman, kafilah tanya, apakah ada yang bernama Uwais? Selalu dia bertanya. Kalau ada yang datang dari Yaman, nanya lagi, apakah ada yang bernama Uwais? Satu hari datanglah orang yang bernama Uwais, orangnya biasa-biasa saja. Kemudian dia katakan bahwa Rasulullah SAW telah mengatakan kepadaku, mintalah doa dari Uwais. Amalan apa yang kamu miliki? Nah, kemudian dia mengatakan, saya tidak punya amalan apapun kecuali saya hanya merawat orang tua saya. Subhanallah. Dengan merawat orang tuanya ini, pintu langit selalu terbuka. Dia lebih dikenal di langit daripada di bumi. Itulah Uwais Al-Qarni. Ini munajat, ini adalah merupakan tawassul yang syar'i. Dengan kita merawat orang tua kita, Allah akan buka pintu-pintu langit dan apapun yang akan kita inginkan, Allah akan berikan. Kemudian yang kedua, tawassul dengan meninggalkan seluruh kemaksiatan. Di antaranya salah satu contoh tadi, seorang laki-laki tadi ingin berbuat zina tetapi dia tersentak dengan perkataan ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang terakhir di situ yaitu bertawassul dengan al-amanah, menjaga amanah. Siapapun di antara kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini pertanggungjawaban yang paling besar adalah pertanggungjawaban bagi mereka-mereka yang diberikan amanah untuk mengelola sebuah negara gitu ya. Ini berat tanggung jawabnya. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, kalau sekiranya di sana di Wadi Furat, di lembah Furat itu ada binatang yang terperosok karena jalan yang tidak baik, Umar akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau yang terperosok manusia gitu ya, yang kelaparan manusia, bagaimana tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, untuk meninggalkan kemaksiatan dan menjaga amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana warhamna waghfir abaina warham abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa abnaina ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna ladzatan nazari ila wajhikal karim. Allahumma arzuqna ladzatan nazari ila wajhikal karim. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatana yafqahu qawlana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.